Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanika tanah atau soil mechanics. Tepatnya yaitu tentang kuat geser tanah atau kita bisa menyebut shear strength of soil. Gitu. Jadi bisa dibilang kuat geser tanah itu adalah salah satu bagian yang penting dari mekanika tanah. Kenapa dan kok bisa gitu? Jadi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman bisa silahkan siapkan alat tulis jika memang nanti ada yang perlu dicatat dari video pembahasan ini. Oke, jadi kita lanjut ke apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pengenalan dan definisi, kemudian tentang teori Moore column, yang ketiga yaitu tentang pengujian direct shear test atau uji geser langsung, dan yang keempat adalah unconfined compressive test atau uji tekan bebas. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang pengenalan dan definisi. Jadi gini, sebelum kita mengenal tentang kuat geser tanah atau yang tadi di awal sudah saya sebut shear strength of soil, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang definisi dari kuat material atau the strength of a material. Selama ini mungkin kalian sudah mengenal beton sama baja ya, gitu. Kalau di beton kalian mengenal kekuatan dari beton itu dia didefinisikan sebagai kuat tekan beton. Atau biasanya kalian sering bilang, oh ini betonnya FC aksennya 250 kg per cm persegi. Oh ini betonnya K 250, K 400 dan seterusnya gitu. Karena si beton ini dia selalu mengalami tekan, maka dia punya kekuatan tekan. Juga sama dengan baja. Jadi selama ini kalian kan mengenal baja itu karena baja itu tugasnya untuk menahan tarik. Jadi dia punya kekuatan tarik. Atau biasa disebut juga tegangan lelehnya berapa, FY. Tegangan lelehnya berapa gitu, 240 kg per cm persegi gitu. Nah, itu adalah material yang selama ini kalian sudah familiar gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan kekuatan material itu apa? Yaitu besaran tegangan atau stres. Jadi tegangan itu bisa tegangan berupa tekan, dia bisa berupa tarik, dia juga bisa berupa geser. Yang jelas adalah tegangan yang mampu ditahan oleh si material tersebut. Gitu. Oke, kita sepakat ya. Jadi kalau misalkan betonnya ini kalian bebani lebih dari 250 kg per cm persegi, otomatis dia bakal hancur. Gitu. Kalau misalkan betonnya ini ditaruh di kolom, ya kolomnya bisa jadi dia retak dan seterusnya. Sama dengan baja. Kalau misalkan kalian ada sebuah gudang yang dia itu adalah materialnya baja, kalau kalian tegangan yang terjadi atau yang dibebankan ke baja tersebut lebih besar daripada kekuatan si baja, maka juga akan mengalami leleh atau dia bisa melendut gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang tanah gitu ya, kalau kita ngomongin tentang tanah, jadi keamanan dari struktur geoteknik. Struktur geoteknik itu bisa pondasi, itu bisa sebuah tebing, itu ya, itu tergantung dari kekuatan si tanah gitu. Jadi kalau misalkan tanah itu mengalami keruntuhan, maka struktur di atasnya juga pasti akan mengalami keruntuhan. Jadi gitu. Itulah pentingnya kita untuk tahu sebenarnya berapa kekuatan dari tanah tersebut atau the strength of the soil
Gitu. Nah, ini beberapa contoh dari kegagalan yang disebabkan oleh kegagalan geser. Juga ini contoh dari sebuah kegagalan. Ini adalah sebuah tebing yang dia longsor atau mengalami kegagalan. Juga ini adalah sebuah struktur di atas tanah, kemudian dia mengalami kegagalan. Di sini ada yang namanya penurunan. Seperti contoh-contoh di sini. Gitu. Nah, jadi itulah pentingnya kita harus tahu kekuatan tanah itu berapa, sehingga kita bisa menganalisis sebenarnya daya dukung dari tanahnya itu berapa. Kemudian kalau kita punya tebing, apakah tebing itu aman atau tidak. Kalau kita punya penahan tanah, apakah penahan tanah itu aman. Kalau kita punya sebuah perkerasan di atas tanah, apakah itu aman. Gitu. Nah, sampai sini. Jadi, tadi kalau beton dia punya kuat tekan. Kalau steel atau baja dia punya kuat tarik. Sepakat ya sampai sini. Nah, kalau tanah gimana? Jadi kalau tanah ini agak berbeda. Dia kekuatannya adalah shear strength atau kuat geser. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau tadi beton dia punya kuat tekan, kalau baja dia punya kuat tarik, kalau tanah dia punya kuat geser. Lah, kok bisa kuat geser? Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini ada sebuah Jadi misalkan saya punya pondasi ya, ini di atas tanah. Kemudian saya membebani pondasi ini, awalnya beban yang saya berikan itu agak kecil. Jadi si pondasi ini mungkin dia akan ya turun sedikit gitu. Selanjutnya, gimana kalau misalkan beban yang saya berikan ke pondasi ini itu saya tambah. Jadi saya tambah yang awalnya 1 gitu ya, jadi 10 kali lipatnya, jadi 10. Pondasi ini dia akan mengalami keruntuhan yang dia tuh bentuknya seperti ini. Gitu. Setelah dia ambles, dia akan runtuh dan kemudian di sini ada rotasi, di sini ada tanah yang keluar di atasnya atau biasanya disebut sebagai heaving. Gitu. Ini adalah contoh kalau misalkan ada pondasi yang saya berikan beban yang besar dan dia mengalami keruntuhan. Nah, gimana kalau misalkan saya punya sebuah tebing di sini? Jadi tebing ini ada orang yang iseng-iseng bangun rumah di sini. Dia pengen view yang bagus, akhirnya dia coba bikin rumah di pinggirnya tebing. Gitu. Nah, si rumah ini dia pasti akan membebani tebingnya. Lama-kelamaan tebingnya dia akan mengalami kelongsoran. Nah, jadi di sini ada yang namanya bidang longsor. Jadi kalau tebingnya itu jatuh, maka dia akan yang ini pasti dia akan jatuh dan yang ini yang dia bertahan. Itu makanya di sini disebut sebagai garis kelongsoran. Nah, kalau kalian lihat, kalian ambil satu kotak tanah di sini, maka akan ada garis keruntuhan di sini. Gitu. Akan ada garis keruntuhan di sini jika tanah ini, partikel tanah ini dia punya gaya geser. Dia punya gaya dari kanan, kiri, atas dan bawah, maka berapa geser yang terjadi di sini? Atau berapa kekuatan geser dari si tanah tersebut karena dia mengalami keruntuhan geser di sini. Jadi itulah kenapa kalau tadi beton itu dia punya kuat tekan, kemudian baja dia punya kuat tarik, soil atau tanah ini yang kita butuhkan adalah kuat gesernya. Ini adalah salah satu contoh di mana semua struktur geoteknik yang saya kasih contoh tadi itu kan pondasi dan tebing. Semua struktur geoteknik itu dia akan mengalami keruntuhan
maksud saya semua tanah itu dia akan mengalami keruntuhan geser. Jadi kalau kalian lihat ini semua keruntuhannya adalah keruntuhan geser. Baik itu pondasi, kemudian timbunan, kemudian penahan tanah atau lereng, itu dia pasti akan mengalami keruntuhan geser. Jadi itulah kenapa tanah itu dia kekuatannya adalah kekuatan geser yang perlu kita cari tahu. Gitu. Jadi apa itu kuat geser dari tanah? Atau what is shear strength of soil? Jadi kuat geser tanah adalah kekuatan tanah yang menahan gaya geser. Ya itu benar, nggak salah. Itu. Atau kuat geser tanah adalah perlawanan tanah tersebut per satuan luas terhadap keruntuhan atau pergeseran sepanjang bidang geser dalam. Jadi di sini kuat geser tanah persatuan luas, artinya kuat geser tanah itu nanti dia didefinisikan sebagai sebuah tegangan. Karena ini ada persatuan luas sepanjang bidang geser. Gitu. Jadi semoga itu cukup jelas ya. Kenapa kita perlu cari tahu tegangan geser dari tanah dan kenapa tegangan geser dari tanah itu penting sekali. Gitu. Jadi kalau tadi beton yang kalian bebani melebihi dari kekuatannya, dia akan hancur. Sama halnya juga dengan tanah. Kalau tanah ini kalian bebani sebuah beban yang melebihi dari kekuatan gesernya, maka dia juga akan mengalami keruntuhan atau kolaps. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke teori Moore Coulomb. Jadi si Moore Coulomb ini adalah dia menyebutkan bahwasanya keruntuhan dalam suatu bahan atau material itu dapat terjadi akibat kombinasi kritis dari tegangan normal dan tegangan geser. Dan bukan salah satu dari tegangan normal maksimum atau tegangan geser maksimum. Jadi maksudnya adalah gini. Tegangan geser dan tegangan normal dari tanah, kalau misalkan kita plot, itu dia akan membentuk sebuah garis atau kurva keruntuhan yang berwarna merah ini. Gitu. Meskipun pada kenyataannya hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal dari sebuah tanah itu dia bentuknya adalah kurva yang berwarna kuning ini. Tapi kita simplify, kita sederhanakan, dia menjadi sebuah garis lurus yang berwarna merah itu. Jadi si garis merah ini dia itu adalah persamaannya tegangan geser itu sama dengan C plus tegangan normal tan V. Jadi kalau kalian susah bayangkannya, kalian bisa lihat ini adalah tegangan geser atau F-nya, kemudian yang ini adalah tegangan normalnya. Tegangan geser itu dia adalah terdiri dari C di sini itu adalah kohesi atau bahasa Inggrisnya adalah cohesion, di mana C ini itu dia adalah daya lekat atau stickiness of soil. Jadi C, kohesi itu adalah daya lekat atau gaya tarik-menarik antara dua partikel atau lebih dari partikel tanah. Gitu. C adalah stickiness atau daya lekat. Kemudian tegangan normal atau sigma dan V. Jadi V ini itu adalah sudut geser dari tanah. Sudut geser yang terbentuk pada saat pergeseran dua atau lebih partikel tanah. Gitu. Jadi tegangan geser dari tanah itu dia adalah V
fungsi dari tegangan normal, di mana selain ada tegangan normal juga ada kohesi dari tanah dan juga sudut geser dari tanah. Gitu. Nah, coba kita pahami, jadi apa maksudnya kurva keruntuhan itu, terus garis yang warna merah ini tuh apa maksudnya. Tuh. Jadi gini, kalau misalkan kalian itu punya kombinasi, ya sekali lagi kombinasi antara tegangan normal dan tegangan geser, dimana let's say tegangan normal kalian itu adalah di sini, kemudian tegangan gesernya adalah di sini, sehingga kalau kalian plot, kalian punya titik A, gitu. Kalau kombinasi tegangan normal dan tegangan geser kalian itu di titik A, maka tanah tersebut dia tidak akan mengalami keruntuhan. Gitu, jelas ya? Karena dia posisinya masih di bawah kurva keruntuhan kombinasinya. Lanjut, kalian perbesar tegangan gesernya. Gitu, sehingga nih tegangan gesernya lebih besar, jadi ketika kombinasi tegangan normal dan tegangan geser kalian itu berada di titik B atau tepat pada kurva keruntuhan, maka tanah kalian pasti akan mengalami keruntuhan geser, akan kolaps tanah kalian. Nah, gimana terus kalau misalkan kalian itu punya kombinasi tegangan di titik C, di atas kurva keruntuhan? Ini itu tidak akan mungkin terjadi, gitu, karena dia pasti sudah kolaps sebelumnya. Jadi titik C ini pasti tidak akan pernah ada, gitu. Jadi tanah itu kayak manusia, ibaratnya si garis warna merah ini adalah usia, gitu. Jadi kalau selama kalian masih di dalam atau di bawah batas usia ini, ya masih hidup gitu. Tapi kalau kalian sudah di atas ini, ya berarti kalau kita punya kurva keruntuhan seperti ini, jadi V-nya itu adalah kemiringan dari kurva keruntuhan kita. Kemudian C itu adalah, jadi C ini itu adalah berapa besar tegangan geser ketika tegangan normalnya itu sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau kita plot seperti ini, C itu ini, kemudian V itu adalah sudut geser ini. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke teori Moore-Coulomb. Jadi si Moore-Coulomb ini adalah dia menyebutkan bahwasanya keruntuhan dalam suatu bahan atau material itu dapat terjadi akibat kombinasi kritis dari tegangan normal dan tegangan geser. Dan bukan salah satu dari tegangan normal maksimum atau tegangan geser maksimum. Jadi maksudnya adalah gini, tegangan geser dan tegangan normal dari tanah, kalau misalkan kita plot, itu dia akan membentuk sebuah garis atau kurva keruntuhan yang berwarna merah ini. Gitu. Meskipun pada kenyataannya hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal dari sebuah tanah itu dia bentuknya adalah kurva yang berwarna kuning ini. Tapi kita simplify, kita sederhanakan, dia menjadi sebuah garis lurus yang berwarna merah itu. Jadi si garis merah ini dia itu adalah persamaannya tegangan geser itu sama dengan C plus tegangan normal tan V. Jadi kalau kalian susah bayangkannya, kalian bisa lihat ini adalah tegangan geser atau F-nya, kemudian yang ini adalah tegangan normalnya. Nah, tegangan geser itu dia adalah terdiri dari C. C di sini itu adalah kohesi atau bahasa Inggrisnya adalah cohesion, di mana C ini itu dia adalah
daya lekat atau stickiness of soil. Jadi C, kohesi itu adalah daya lekat atau gaya tarik-menarik antara dua partikel atau lebih dari partikel tanah. Gitu. C adalah stickiness atau daya lekat. Kemudian tegangan normal atau sigma dan V. Jadi V ini itu adalah sudut geser dari tanah. Sudut geser yang terbentuk pada saat pergeseran dua atau lebih partikel tanah. Gitu. Jadi tegangan geser dari tanah itu dia adalah fungsi dari tegangan normal, di mana selain ada tegangan normal juga ada kohesi dari tanah dan juga sudut geser dari tanah. Gitu. Nah, coba kita pahami, jadi apa maksudnya kurva keruntuhan itu, terus garis yang warna merah ini tuh apa maksudnya. Gitu. Jadi gini, kalau misalkan kalian itu punya kombinasi, ya sekali lagi kombinasi antara tegangan normal dan tegangan geser, dimana let's say tegangan normal kalian itu adalah di sini, kemudian tegangan gesernya adalah di sini, sehingga kalau kalian plot, kalian punya titik A. Gitu. Kalau kombinasi tegangan normal dan tegangan geser kalian itu di titik A, maka tanah tersebut dia tidak akan mengalami keruntuhan. Gitu, jelas ya? Karena dia posisinya masih di bawah kurva keruntuhan kombinasinya. Lanjut, kalian perbesar tegangan gesernya. Gitu, sehingga nih tegangan gesernya lebih besar. Jadi ketika kombinasi tegangan normal dan tegangan geser kalian itu berada di titik B atau tepat pada kurva keruntuhan, maka tanah kalian pasti akan mengalami keruntuhan geser. Akan kolaps tanah kalian. Nah, gimana terus kalau misalkan kalian itu punya kombinasi tegangan di titik C, di atas kurva keruntuhan? Ini itu tidak akan mungkin terjadi, gitu, karena dia pasti sudah kolaps sebelumnya. Jadi titik C ini pasti tidak akan pernah ada, gitu. Jadi tanah itu kayak manusia, ibaratnya si garis warna merah ini adalah usia, gitu. Jadi kalau selama kalian masih di dalam atau di bawah batas usia ini, ya masih hidup gitu. Tapi kalau kalian sudah di atas ini, ya berarti oke. Jadi tanah itu sebenarnya seperti manusia ya. Kalau kita kan punya batas usia gitu kan, yang tidak akan pernah bisa kita lampaui. Nah, begitu juga dengan tanah. Dia punya batas, yaitu kurva keruntuhan. Dia tidak bisa bergerak melampaui batas keruntuhannya dia gitu kan. Jadi selama kombinasi antara tegangan normal dan tegangan geser yang terjadi pada tanah itu di bawah dari kurva keruntuhan, maka tanah kita tidak akan kolaps gitu. Dan jika tepat pada garis keruntuhan itu, maka bisa dipastikan tanah kita akan kolaps atau runtuh. Oke, jadi tanah itu sebenarnya sama seperti manusia gitu kan. Kalau manusia kita punya batas usia. Nah kalau tanah itu dia punya batasnya adalah ini, si kurva keruntuhan. Kalau kombinasi tegangan kalian itu tepat pada kurva keruntuhan ini, maka dipastikan tanah kalian itu pasti akan mengalami keruntuhan. Gitu. Jadi maksudnya gimana? Oke, let's say kalian punya kombinasi tegangan normal dan tegangan geser itu adalah pada titik A. Gitu. Tegangan normalnya segini, tegangan gesernya adalah di sini. Jadi kalau diplot, maka kalian punya titik A. Kalau kombinasi kalian itu berada pada titik A, maka keruntuhan geser itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena titik A itu posisinya masih di bawah kurva keruntuhan.
Nah, jika kombinasi kalian itu berada pada titik B atau tepat pada kurva keruntuhan, maka bisa dipastikan tanah kalian pasti akan mengalami keruntuhan geser. Nah, gimana kalau misalkan di titik C? Titik C ini tidak mungkin terjadi gitu. Karena kalau mau ke titik C, itu pasti tanahnya sudah kolaps dulu gitu. Jadi titik C ini nggak akan pernah ada gitu. Jadi ini yang tadi saya sebutkan bahwa keruntuhan geser akan terjadi bila tegangan geser pada suatu bidang mencapai syarat batasnya gitu. Jadi kalau kalian tegangan geser dan normalnya itu berada pada garis keruntuhan atau batasnya ini, itu pasti akan mengalami keruntuhan tanahnya. Jadi gimana cara kita tahu tegangan geser atau kuat geser dari tanah kita itu berapa gitu? Kita harus tahu dulu berapa kohesinya. Karena tegangan geser itu dia adalah bantuan dari C dari kohesi atau lekatan dari tanah itu sendiri, kemudian dari sudut gesernya, selain juga dari tegangan normalnya. Tuh, jadi ini yang kita cari tahu berapa C-nya dan berapa V-nya, untuk kita tahu sebenarnya berapa tegangan geser dari si tanah tersebut atau berapa kekuatan geser dari si tanah tersebut. Begitu. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kalian mau cari kekuatan beton, kalian akan melakukan uji kuat tekan beton. Kalau kalian pengen tahu kekuatan tarik dari suatu baja, kalian akan melakukan uji tarik. Tuh. Nah, kalau kalian pengen cari tahu sebenarnya berapa kuat geser dari tanah, nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kuat geser dari tanah itu adalah komponennya itu ada C atau kohesi dan juga ada V atau sudut geser dari tanah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan parameter-parameter kuat geser itu? Parameter C juga parameter V. Kita bisa melakukan beberapa uji tanah. Yang pertama yaitu direct shear test atau uji geser langsung tanah. Kemudian unconfined compressive test yaitu uji tekan bebas. Dan ini juga ada yang namanya triaxial test atau uji triaxial. Gitu. Kita langsung saja, ini sementara saya skip dulu. Kita bahas satu persatu. Oke, uji geser langsung atau direct shear test. Jadi uji ini itu adalah uji yang paling tua untuk kita menentukan berapa C-nya dan berapa V dari tanah. Gitu. Jadi cara ini masih sering dipakai karena dia pelaksanaannya mudah. Gitu. Dia pelaksanaannya mudah, kemudian dapat memberikan hasil juga yang cukup baik. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ingat dari uji geser langsung ini. Karena kemudahannya dan hasilnya cukup baik, dia itu hanya cocok untuk tanah non-kohesif atau tanah yang kepasiran. Gitu. Dia pengujiannya itu hanya bersifat drain test. Karena tidak terjadi tekanan air pori. Gitu. Kemudian bidang keruntuhan geser sudah ditentukan. Dan penyebaran tahanan geser pada bidang geser pada kenyataannya tidak merata atau non-uniform. Jadi sebenarnya uji geser langsung ini dia seperti apa? Jadi begini, dalam melakukan pengujian itu kita pasti mengacu pada sebuah standar. Itu nah standar yang kita pakai di sini itu adalah mengacu pada ASTM untuk pengujian direct shear test dengan kondisi drain condition. Bagaimana selama pengujian ini? Jadi ini adalah sampel tanah kita. Kemudian ini adalah
Ini adalah tempat kita meletakkan sampelnya. Di atas dan di bawah sampel tanah kita ada batu porus. Ini namanya porus stone. Ada batu porus. Kemudian di atas ini kita berikan beban normal sehingga kita nanti bisa mendapatkan tegangan normal. Di sini kita berikan gaya geser sehingga nanti kita bisa tahu tegangan geser yang terjadi di sini itu berapa. Tuh, jadi ada tegangan normal, ada tegangan geser. Juga kita hitung berapa penurunan vertikalnya, dan juga kita bisa ukur berapa penurunan vertikalnya. Kita juga bisa ukur berapa pergeseran horizontalnya gitu. Jadi dia cukup mudah dan sederhana, dan dia lebih cocok untuk kondisi tanah yang berpasir gitu. Jadi ketika kita berikan beban normal, kita berikan beban geser, kita bisa ukur berapa penurunan yang terjadi pada sampel tanah kita dan berapa pergeseran yang terjadi pada sampel tanah kita gitu. Nah, hasilnya seperti yang sudah saya singgung tadi, kita bisa mengukur berapa gaya yang ada di sini, kemudian berapa gaya geser yang ada di sini, berapa gaya normal, berapa gaya gesernya, juga berapa penurunan dan berapa pergeseran. Selain itu, gaya normal tadi bisa kita ubah menjadi tegangan normal jika kita bagi dengan luasan sampel kita. Sama juga untuk mendapatkan tegangan geser, kita membagi F, ini adalah gaya geser dibagi dengan luasan bidang gesernya. Gitu. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh hasil bagaimana jika kita punya dua kondisi pasir yang kita tes uji geser. Kalau pasir kita itu adalah pasir padat, maka hubungan antara tegangan geser yang terjadi dengan pergeseran horizontal, ya, ini dengan pergeseran horizontalnya, itu bentuknya akan seperti ini. Jadi akan ada puncak dari tegangan geser, kemudian kekuatan dari pasir tersebut akan menurun menjadi ada yang namanya kekuatan residu gitu. Jadi akan terus terjadi pergeseran tetapi tegangan gesernya konstan. Ini untuk kondisi pasir padat. Nah, beda dengan kalau pasir kita itu adalah pasir yang lepas atau lusen gitu, maka dia tidak ada puncaknya. Jadi dia akan seperti ini, landai, dan dia akan langsung mencapai ke kekuatan ultimate-nya. Kalau yang padat tadi ada kekuatan maksimumnya, kalau yang lepas dia nggak ada kekuatan maksimumnya. Begitu. Nah, kita lanjutkan ke hubungan antara tegangan geser dan tegangan normalnya. Gitu. Kalau yang warna hijau ini tadi kan dia adalah pasir yang padat. Dari tegangan normal dan tegangan geser, jika kita plot, maka kita akan mendapatkan garis. Jadi 3 titik pengujian ini kita hubungkan, maka kita akan mendapatkan garis. Garis ini jika kalian ukur terhadap garis horizontal, maka kalian akan mendapatkan V atau sudut gesernya. Sudut geser dari pasir yang padat. Tuh, dari warna hijau ini. Sedangkan dari pasir yang lepas ini, kalian bisa lihat V-nya di sini. Sudut dari pasir lepas dia lebih kecil daripada sudut dari pasir yang padat. Begitu. Nah, untuk pasir, terus C-nya mana gitu? Kalau pasir itu C-nya itu biasanya untuk pasir itu dia C-nya sangat kecil.
atau dia mendekati 0. Tadi belum saya jelaskan ya, jadi sepertinya tadi ada yang ke skip. Jadi kalau V itu adalah sudut di sini tuh. Jadi untuk mencari tegangan geser kalian kan butuh C dan butuh V. V-nya itu adalah sudut antara kurva keruntuhan ini terhadap garis horizontal. Kalau C itu dia adalah ketika tegangan normalnya sama dengan 0, maka tegangan gesernya berapa? Itu dia adalah C-nya, kohesinya. Nah, jadi ketika tadi kurva hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser itu dia berawal dari titik 0 atau mendekati sangat 0, maka berarti C-nya atau tegangan geser ketika tegangan normalnya sama dengan 0, maka dia juga mendekati 0. Jadi C-nya mendekati 0. Begitu. Nah, bagaimana dengan hubungan antara perubahan vertikalnya? Ini adalah perubahan tinggi benda ujinya. Gitu. Jadi gini, ini agak berbeda. Kalau yang hijau ini tadi kan dia adalah itu yang pasir padat. Kalau yang biru untuk yang pasir lepas. Ini agak beda. Karena apa? Jadi untuk yang pasir padat, dia kalau diberikan tegangan geser, itu dia akan mengalami dilatasi. Atau rongganya akan semakin besar. Beda dengan kalau pasir yang lepas. Kalau kita beri tegangan geser, maka dia itu akan mengalami constriction atau rongganya akan semakin kecil. Kok bisa begitu? Kalian bisa lihat contoh di sini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah pasir yang padat, dimana kalian bisa lihat rongga-rongganya ini kecil ya, jika dibanding dengan pasir yang lepas. Yang warna kuning ini adalah partikel dari pasirnya. Kalau dia pasir lepas, berarti artinya rongga antara partikelnya itu dia lebih besar. Tuh, kalian bisa lihat perbandingannya antara yang loose dan yang dense. Jika pasir yang dense ini kita beri sebuah gaya geser di sini, maka apa yang terjadi? Tuh, kalian bisa lihat. Dia yang awalnya rongganya itu kecil, dia akan membesar rongganya. Makanya pasir yang padat ketika diberikan gaya geser, dia akan mengalami dilatasi. Lain halnya dengan untuk yang pasir lepas. Dia awalnya rongganya adalah besar. Kalau kita berikan sebuah gaya geser di sini, maka apa yang terjadi? Rongganya dia akan semakin kecil. Ini kalian bisa lihat semakin kecil. Makanya kalau yang pasir padat diberikan gaya geser, dia akan mengalami dilatasi. Kalau yang pasir lepas, dia akan mengalami constriction. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hasil dari DST atau direct shear test itu ada beberapa hal, atau biasanya kita sebut sebagai uncertainties atau ketidaktentuan atau kekurangan dari hasil DST itu. Jadi gini, benda uji dipaksa untuk mengalami keruntuhan pada bidang yang ditentukan. Jadi kalau misalkan ini kita geser, ini kita berikan gaya geser begitu ya. Oke, jadi ini adalah ketidaktentuan hasil direct shear test atau biasanya kita sebut sebagai uncertainties ya, ketidaktentuan hasil atau disadvantage dari hasil DST itu. Jadi yang pertama adalah benda uji dipaksa untuk mengalami keruntuhan pada bidang yang ditentukan. Begitu. Jadi di sini kalau kita berikan gaya geser di sini dan si besi ini bisa si besi atau si ring ini ya, ring ini bisa bergerak, artinya bidang keruntuhannya itu pasti di sini gitu.
Jadi bidang keruntuhannya ini sudah ditentukan. Padahal kalau misalkan ini adalah tanah, belum tentu bidang keruntuhan yang paling lemahnya itu posisinya di sini. Begitu. Bisa jadi posisi lemahnya itu dia seperti ini dan seterusnya. Nah, ini dia dipaksa untuk dia itu harus mau tidak mau runtuh di sini, dan kita hitung berapa deformasi horizontal dan deformasi vertikalnya untuk keruntuhan di bidang ini, yaitu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah distribusi tegangan pada bidang runtuh tidak seragam dan kompleks gitu. Jadi tegangan geser yang terjadi itu tidaklah seragam, pasti berbeda di antara titik ini dan seterusnya gitu. Yang mana ini dia diasumsikan sebagai seragam, pasti seperti ini yang sudah kita inputkan. Kemudian pergeseran hanya terbatas pada gerakan maksimum sebesar alat di ST digerakkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah luas bidang kontak antara tanah di kedua setengah bagian kontak geser berkurang ketika pengujian berlangsung. Maksudnya adalah ketika kita berikan gaya geser di sini sebesar F, maka kontak gesernya itu kan pasti ini kan potongan melintang dari si benda uji kita gitu. Kalau benda uji kita bentuknya adalah persegi panjang, maka berarti luas persegi panjang itu. Kalau benda uji kita luas penampangnya adalah lingkaran, maka bidang kontaknya harusnya lingkaran itu. Nah, tetapi di sini terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran sebesar delta H. Seharusnya bidang kontak yang awalnya itu penuh ya, dari sini sampai sana, otomatis dia kan akan berkurang. Hanya sebagian ini saja. Gitu. Yang mana itu tidak diperhitungkan dalam direct shear. Jadi dianggapnya bidang kontaknya adalah masih luas permukaan awal. Gitu. Nah, untuk prosedur atau tahapan dari direct shear kalian bisa baca sendiri di slide ini. Selanjutnya yaitu untuk contoh analisis hasil dari DST. Jadi di sini kita punya sampel yaitu tanah lempung pasir dengan ukuran diameter 50 mm dan tebalnya adalah 25 mm. Jadi bentuk penampangnya adalah lingkaran karena di sini diketahui informasi diameternya. Luasnya bisa kita hitung dalam satuan meter persegi. Kemudian kita diminta untuk mendapatkan nilai-nilai parameter kuat geser, yaitu berapa C-nya, berapa V-nya, jika hasil pengujiannya itu adalah seperti ini. Kita dapatkan beban normalnya itu adalah ada 4 ini, kemudian beban geser saat tanah kita itu runtuh adalah seperti ini. Jadi yang pertama ini saya jelaskan sedikit. Jadi pertama kita berikan beban normal sebesar 150 Newton. Kemudian kita cek tanah kita akan runtuh pada beban geser berapa. Ternyata 157. Kita ganti sampel kita dengan benda uji yang sama. Kita kasih beban normalnya 250. Nah, setelah beban normal 250 ini kita lihat beban gesernya yang mampu ditahan sampai kondisi tanah kita runtuh itu berapa? Ternyata 199. Begitu seterusnya sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Dari hasil beban normal dan beban geser pada saat runtuh maupun residual, kita bisa menghitung tegangan geser dan tegangan normal. Tegangan geser kita hitung dengan cara beban geser dibagi dengan luasannya. Dan untuk tegangan normal kita bisa hitung dari gaya normal dibagi dengan luasannya. Sehingga kita bisa dapatkan
di sini tegangan normal dan tegangan geser pada saat runtuh maupun tegangan geser saat residual, gitu ya. Kemudian tegangan normal ini kita plotkan dengan tegangan geser saat runtuh, dan juga kita plotkan tegangan normal dengan tegangan geser residual. Kita dapatkan ini. Setelah kita plotkan datanya, kemudian kita tarik garisnya. Jadi ini adalah garis keruntuhan dari sampel tanah kita. Dan untuk parameter kuat gesernya, kita bisa hitung di sini berapa V-nya atau sudut gesernya. Itu kita dapatkan 27,6 derajat. Dan untuk C-nya atau koesinya adalah 38,2. Ini satuannya adalah satuan tegangan. Kalau di sini satuannya kPa, berarti ini artinya adalah 38,2 kPa. Begitu. Dan untuk kekuatan residualnya kita dapatkan sudut gesernya adalah 15. Sehingga kalau kita diminta untuk menentukan berapa persamaan atau bagaimana persamaan kuat gesernya, untuk maksimumnya, untuk puncaknya yaitu 38 C-nya plus sigma tegangan normal tangan V-nya, dan untuk residualnya ini adalah 0,6, ini kecil sekali di sini C-nya 0,6, dan sudut gesernya yaitu 15 gitu. Dan ini untuk video dari direct shear akan saya bagikan secara terpisah, jadi tidak perlu saya play di sini. Oke, untuk uji tekan bebas atau unconfined compressive test akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi semoga pembahasan kita pada video ini bisa menambah pengetahuan kalian, pemahaman kalian tentang kuat geser tanah atau shear strength of soil. Juga bisa menambah pemahaman kalian tentang bagaimana cara kita mendapatkan parameter kuat geser tanah melalui pengujian direct shear test atau uji geser langsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.